Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Anang Ationo. Saya Sari Mirati Adi. Saya Yohanes Andang. Kami dari CGP Angkatan 7 Kota Salatiga. Di kesempatan ini kami ingin mempraktikkan coaching sebagai bagian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kami akan memerankan secara bergantian sebagai pengamat atau observer, sebagai coach dan juga sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Andang. Selamat pagi Pak Andang. Bagaimana Pak Andang ini kabarnya hari ini? Ya, sehat selalu Pak. Sehat selalu ya. Tetap semangat. Bahagia selalu. Amin. Ya Pak. Perasaannya bagaimana Pak Andang? Perasaan saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Pak Andang dan Ibu Sari pagi ini. Gini Pak Andang, untuk pagi hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjadi observer atau pengamat di praktek coaching yang akan dilakukan oleh Pak Andang. Jadi nanti untuk agendanya, nanti saya akan menjadi pengamat, mengamati, kemudian saya akan nantinya akan memberikan umpan balik kepada Pak Andang berkaitan dengan praktek coaching yang akan dilakukan dengan kuncinya Bu Sari. Harapannya Pak Andang dalam praktek coaching ini nanti Pak Andang bisa sesuai dengan alur delta, yaitu bisa menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian bisa menyampaikan rumusan rencana aksi dan juga tanggung jawab begitu Pak Andang. Sebelum nanti Pak Andang melakukan praktek coaching kepada Bu Sari, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Pak Andang. Yang pertama Pak Andang, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Andang? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah saya harus menjadi pendengar yang baik Pak. Jadi pendengar yang baik, dan juga saya presence dengan kehadiran saya sebagai coach nantinya dapat istilahnya mengetahui apa yang menjadi permasalahan dari coaching seperti itu. Berarti yang dikembangkan Pak Andang adalah menjadi pendengar yang baik, kemudian berusaha untuk hadir secara penuh sehingga bisa membantu coaching dalam menemukan ide-ide atau solusi permasalahan. Pertanyaan yang kedua Pak Andang, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Ya, kompetensi yang saya ingin secara spesifik yang saya ingin observasi dari coaching adalah ketika bagaimana dia menggali permasalahannya itu lebih dalam Pak. Sehingga dengan menggali permasalahannya itu nantinya bisa menemukan solusi yang terbaik Pak, yang dapat membantu coaching dengan caranya sendiri membantu untuk mengentaskan permasalahannya. Jadi secara spesifik Pak Andang ingin membantu coaching dalam menggali permasalahan sehingga coaching nanti Bu Sari bisa menemukan solusi dan ide-ide dalam pemecahan permasalahan. Begitu Pak Andang? Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak Andang, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Andang sebagai coach itu apa? Ya, ketika saya mampu memberikan alternatif Pak, alternatif solusi dan memberikan bantuan yang nantinya dapat memang dirasakan oleh coaching itu. Bantuan itu nantinya coaching dapat menemukan jalan keluar dengan caranya, dan nantinya dengan indikator ketercapaiannya, yaitu coaching merasa puas ya. Dan nantinya memang ini harapannya memang mungkin tidak satu sesi saja Pak dalam pertemuan ini kan, tapi nanti ada juga sesi berikutnya untuk evaluasi dan monitoring selama proses bagaimana coaching itu dapat melaksanakan yang namanya perubahan. Ya, berarti pengembangan yang ingin
inginkan adalah bagaimana Pak Andang bisa memberikan atau menggali dari Koci dan memberikan bantuan untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, dan nanti harapannya sesi pertemuan untuk coaching ini tidak hanya hari ini tapi akan berlanjut, karena pasti ada sesi evaluasi, monitoring dan sebagainya, sehingga bisa betul-betul membantu Koci Bu Sari mengatasi permasalahannya. Baik Pak Dan, untuk pertanyaan pra observasi cukup, jadi saya persilakan untuk Pak Andang melakukan coaching kepada Ibu Sari. Terima kasih Pak Andang atas kesempatan baiknya untuk saya melakukan coaching, saya sebagai coach dan Bu Sari sebagai coachee, yang nantinya semoga apa yang akan kami lakukan selama proses coaching ini membawa manfaat. Bu Sari, selamat pagi Bu Sari. Selamat pagi Pak Andang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi ini agak kurang baik nih Pak. Oh iya, kurang baiknya gimana Bu? Pak Andang kan tahu ya, kemarin itu kan saya disupervisi Bapak Kepala Sekolah. Oh iya. Beliau tuh menunggu saya mengajar, dan ketika selesai mengajar, beliau tuh menegur saya untuk menegurnya, Pak Bu, kok mengajarnya belum memakai media TIK ya, ditegur dengan cara seperti itu. Terus saya setelah ditegur, saya memberi argumen kenapa kok saya tidak menggunakan TIK, berbasis TIK. Saya bilang, Bapak, ini saya sudah memakai berbagai sumber buku referensi yang sudah sesuai dengan kurikulum, dan kayaknya beliaunya agak tersinggung ya Pak. Oh gitu. Dengan saya itu Jadi pada proses setelah diobservasi supervisi oleh kepala sekolah, kemudian Bapak Kepala Sekolah menegur karena menurut beliau Bu Sari tidak memanfaatkan media TIK seperti itu Bu ya. Dan perasaan ketika itu bagaimana Bu Sari? Ketika ditegur seperti itu bagaimana perasaan Bu Sari? Ketika ditegur ya itu yang membuat saya merasa nggak enak Pak. Berarti kan kalau ditegur kan apa yang saya lakukan di kelas pembelajarannya kan tidak sesuai kriteria beliau. Saya takutnya ini nanti akan berkelanjutan. Baik. Ya, jadi itu ya karena alasan seperti itu. Kira-kira kenapa Bu Sari tidak memanfaatkan itu TIK? Padahal kan di kelas sudah tersedia ya Bu ya. Ya, kira-kira kenapa Bu? Ya saya pikir karena biologi itu kan materinya banyak ya Pak ya. Dengan menggunakan berbagai referensi itu sudah cukup sih, dan itu saya lihat di kurikulumnya juga sudah ada. Bayangan saya sih seperti itu Pak. Di samping itu kan saya sendiri juga pribadi tidak begitu menguasai IT. Seperti itu. Ya. Jadi alasannya karena kurang menguasai IT. Ya. Terus dari apa yang setelah terjadi di Bu Sari ditegur itu, apakah respon Bu Sari itu kepada Bapak Kepala Sekolah itu marah, atau kemudian beliaunya Pak Kepala Sekolah itu tersinggung, atau gimana Bu? Respon yang diberikan Bu Sari itu? Kalau marah kayaknya enggak sama. Kalau marah kayaknya enggak. Cuma gimana ya, sebetulnya bukan masalah yang serius sih Pak, tapi karena biasa sebagai manusiawi ya, kalau kita ditegur itu kan ada rasa gimana gitu. Jadi tidak enak gitu ya, tidak nyaman seperti tidak itu. Nyaman. Nah dari rasa tidak nyaman itu, ketika ada rasa tidak nyaman itu, kira-kira tindakan-tindakan apa Bu yang sudah Ibu lakukan? Dari rasa pada saat itu. Yang sudah saya lakukan ya sudah terima saja tegurannya, paling nggak berusaha untuk atau mungkin memang pembelajaran saya itu butuh berbasis TIK, hanya mikir segitu aja sih Pak. Dari apa yang saya tadi rasakan tadi, jadi kembali kayak terus introspeksi diri lah. Kenapa kok saya ditegur? Apa memang pembelajaran yang sudah dilakukan itu kurang baik?
Jadi itu juga sudah mulai melakukan refleksi diri ya, dengan introspeksi seperti itu. Ya memang betul Bu, kalau menurut Ibu sudah Ibu rasakan itu dengan sumber-sumber belajar terkait yang tadi sebenarnya tidak memanfaatkan TIK dan Ibu merasa sudah cukup dan intinya dalam menyampaikan materi ke siswa itu sudah apa istilahnya sudah optimal, itu menurut saya ya sudah baik. Akan tetapi ternyata ya kan akhir-akhir ini kan memang kita digembor-gemborkan, diviralkan untuk memanfaatkan media digital ya termasuk TIK. Kalau menurut Ibu bagaimana? Apakah hal tersebut itu juga nantinya akan Ibu lakukan atau tidak Bu? Misalnya menambahkan yang istilahnya menggunakan TIK seperti itu. Ya, kalau saya pikir-pikir ya mungkin apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah itu benar ya Pak ya, mengingat siswa itu kan juga punya minat bermacam-macam, Ya, terus punya gaya belajar sudah bermacam-macam. Itu ya benar juga sih, mungkin cuma ya karena tegurannya itu tadi loh Pak yang merasa saya kurang nyaman gitu. Ya. Jadi itu ya, jadi sampai saat ini mungkin masih kurang nyaman ya dengan teguran itu dan imbasnya kenapa sih Bu kok merasa jadi kurang nyaman, apa yang Ibu takutkan nantinya ke depannya Bu? Ya jangan-jangan nanti dari teguran itu akan berefek ke depannya, ya mungkin akan mempengaruhi penilaian kinerja atau mungkin saya sudah dicontoh Bu Sari itu nggak bisa TIK kalau ngajar gini, kalau udah akhirnya di label seperti itu. Takutnya nanti ada penilaian dalam apa istilahnya kinerja ya Bu ya, penilaian yang buruk. Ya memang pada prinsipnya mungkin apa yang diberikan oleh apa namanya tanggapan yang diberikan, masukan atau teguran diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu mungkin ada sedikit apa ya menurut Ibu perasaan yang mengganggu seperti itu ya, perasaan yang mengganggu. Jadi dan saat ini Bu Sari ingin menghilangkan perasaan itu ya Bu ya. Kira-kira gimana Bu caranya Bu supaya apa perasaan itu tidak istilahnya selalu menghantui seperti itu, atau mungkin tidak ada pikiran-pikiran seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Ya kalau untuk menghilangkan perasaan ya berusaha untuk berpikir positif saja gitu loh. Kalau memang itu untuk kebaikan kita di kedepannya. Dan mungkin dari sisi pembelajarannya ya mungkin saya akan mulai belajar untuk menggunakan IT di pembelajaran saya. Meskipun itu nanti agak susah ya karena kan basicnya guru biologi, sekarang harus menguasai IT, berarti kan harus belajar. Ya itu betul, Pak yang bikin jadi kalau menurut saya Bu Sari sudah mengambil langkah yang tepat ya Bu ya, berusaha untuk belajar untuk menguasai IT lagi karena memang itu sudah menjadi tuntutan kita saat ini agar supaya dapat memfasilitasi macam-macam kemampuan siswa, yang minat siswa dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda seperti itu. Jadi kira-kira perubahan itu kira-kira akan Ibu terapkan kapan Bu? Kira-kira nantinya pembelajaran. Kalau memakai IT ya tadi ya Pak ya, menggunakan IT itu kan butuh waktu ya Pak ya. Ya mungkin saya nanti juga apa ya tidak sendiri minta bantuan orang lain karena kan kita masih belajar ya, belajar kan sama orang lain ya Pak ya. Dan itu butuh waktu kira-kira 1 minggu bisa Pak. 1 minggu ya. Nanti mulai bulan depan ya Bu ya, bisa diterapkan ya. Bisa, insya Allah. Jadi kira-kira membutuhkan dukungan siapa saja Bu untuk bisa mewujudkan langkah-langkah itu? Yang jelas butuh IT. Ya, karena emang saya tidak begitu menguasai IT. Kemudian bisa juga mungkin dari teman-teman satu FGMP, kalau saya mau belajar seperti ini nanti
IT-nya seperti apa. Kalau dari sisi materi ya mungkin bisa bertanya ke teman-teman atau mungkin bertanya teman yang sudah pinter IT. Jadi saya senang sekali mendengarnya Bu Sari. Ternyata Bu Sari sudah menemukan kira-kira cara-cara sehingga nantinya cara-cara untuk menggunakan IT dalam pembelajaran dan nantinya juga akan melibatkan teman-teman yang tahu tentang IT untuk membantu Ibu. Dan harapannya nanti bagaimana Bu? Apabila Ibu sudah melaksanakan aksi nyata seperti itu dengan berubah seperti itu, harapannya apa? Harapannya ya sudah tidak ditegur lagi ya. Harapannya seperti itu. Baik, saya rasa itu harapan kita semua menjadi pengajar yang lebih baik ya Bu untuk depannya, untuk membantu para siswa seperti itu. Baik, bagaimana perasaan Bu sekarang ini ketika kita Bu Sari sudah bercerita dan sudah menemukan tadi ya apa yang ingin dilakukan, perasaannya bagaimana Bu? Ya perasaannya tadi saya awalnya kan agak gimana gitu ya Pak ya, karena ditegur Bapak Kepala Sekolah tadi. Sekarang setelah berbincang-bincang dengan Pak Anda, mendapat pencerahan, mulai agak tenang Pak, agak tenang. Sudah punya nanti saya harus bagaimana, terus harus mengelola perasaannya itu seperti apa. Sudah punya gambaran, sudah tenang. Syukurlah, saya juga ikut senang. Alhamdulillah Ibu Sari sudah istilahnya sudah agak feel better ya, perasaannya lebih baik, dan saya yakin Bu Sari nantinya ke depan bisa melaksanakan langkah-langkah tadi. Nantinya kita akan lihat Bu Sari dalam pertemuan berikutnya bagaimana Bu Sari nanti setelah melakukan proses perubahan itu. Kita akan diskusi lagi, ketemu lagi Bu Sari ya, sehingga nantinya kita memang benar-benar sesuai dengan harapan perubahan itu membawa dampak. Bapak Kepala Sekolah lihat lagi ya, seperti tadi ya. Ada yang mau disampaikan lagi Bu? Kayaknya sudah Pak Dan. Sudah ya? Sudah. Ya, terima kasih Bu Sari sudah mau mengutarakan permasalahannya, dan kita bisa sedikit demi sedikit untuk membantu permasalahan Bu Sari dengan cara Bu Sari. Ya, kita berharap hasilnya lebih baik nanti. Terima kasih Pak Anda atas waktunya, meluangkan waktu untuk sharing diskusi. Maaf kalau mengganggu. Sama-sama. Terima kasih Pak Andang sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Dari saya, Pak Andang sudah memenuhi kompetensi inti sebagai coach. Terima kasih Pak Andang. Pak Andang sudah seperti yang tadi disampaikan Pak Andang, apa yang ingin dikembangkan, Pak Andang ingin mendengarkan secara aktif. Dari praktek coaching ini Pak Andang sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Coach Bu Sari. Kemudian Pak Andang juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya, sehingga Bu Sari bisa terbuka dan bisa menemukan ide-ide atau solusi-solusi dari permasalahan dari ketidakenakan Bu Sari karena ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah setelah melakukan observasi di kelas Bu Sari. Kemudian untuk alur ceritanya juga sudah terlihat jelas Pak Andang, sudah disampaikan di awal, tujuan obrolan pembicaraan, kemudian identifikasinya sudah jelas, kemudian rencana aksi tadi juga sudah disampaikan. Bu Sari ingin menyampaikan rencana untuk lebih giat dalam pembelajaran TIK, kemudian untuk tanggung jawabnya juga sudah disampaikan, akan segera selesaikan untuk membuat rancangan dan juga pembelajaran yang menarik dengan TIK-nya. Kemudian untuk ada beberapa pertanyaan Pak Andang. Menurut Pak Andang sebagai coach ini dalam praktek coaching tadi,
yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan menurut Pak Andang seperti apa? Ya, saya bisa hadir penuh Pak. Tadi hadir penuh, dapat istilahnya memang saya melakukan kontak mata dan saya bisa mendengarkan apa yang diceritakan dan saya berusaha untuk mengolah ya Pak ya, mengolah istilahnya ikut berempati ketika Bu Sari diperhadapkan dengan masalahnya itu. Pasti memang di situasi yang sulit. Jadi saya bisa mengembangkan itu sehingga dengan lancar tadi Pak, Bu Sari dapat bercerita. Nah, apabila memang saya kurang menanggapi dengan baik istilahnya seperti itu, tidak mendengarkan atau kurang fokus, itu pasti akan kemana-mana nanti. Jadi harusnya memang kita fokus dengan apa yang menjadi permasalahan dari coaching, ya seperti itu. Luar biasa Pak Andang, Ya. dari apa yang tadi saya amati dari praktek coaching Pak Andang, prinsip coaching, prinsip coach sebagai Pak Andang sebagai coach ini sudah dilakukan dengan baik, kemitraan, menjalin kemitraan dengan Ya. baik dengan Bu Sari, sehingga ada terbuka gitu ya untuk menyampaikan, tidak ada kalau istilah Jawanya ewo pokewo dan sebagainya begitu. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya sudah ada, sehingga tadi Bu Sari sebagai coach bisa menyampaikan ide-idenya. Kemudian tadi pengamatan saya, rasa juga sudah dilakukan Pak Andang. Sudah ya? Rasa, Iya, sudah. sudah. Rasa menerima semua percakapan, jadi coaching menyampaikan rasan-rasannya berkaitan dengan permasalahannya sudah didengarkan secara penuh. Kemudian Pak Andang juga sudah memberikan apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kuci, walaupun memerlukan pengembangan gitu ya, dengan kontak mata, gitu, dengan anggukan-anggukan itu sudah menjadi apresiasi gitu ya untuk Kuci, sehingga nanti Kuci akan lebih terbuka lagi untuk menyampaikan apa yang potensi dalam dirinya. Kemudian tadi juga Pak Andang sudah merangkum apa yang disampaikan dan mengutarakan kembali, sehingga Uci juga dengan itu bisa menjadi dasar untuk menggali ide-ide berikutnya dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Itu kalau dari pengamatan saya Pak Andang, dari luar biasa praktek coaching yang sudah dilakukan Pak Andang kepada Bu Sari di pagi hari ini. Kemudian kira-kira nih Pak Andang, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil atau praktek coaching yang barusan dilakukan oleh Pak Andang sebagai coach? Ya, saya memang harus mendengarkan secara penuh Pak ya, mendengarkan secara aktif seperti itu. Karena dengan kita mendengarkan dan memahami apa yang menjadi permasalahan itu, mendengarkan dan memahami, itu kita bisa setidaknya memberikan alternatif solusi Pak, alternatif solusi yang nantinya mungkin bisa diaplikasikan untuk coaching, untuk dia lakukan. Misalnya ada pilihan pertama, pilihan A, pilihan B, pilihan C, nah seperti alternatif solusi yang prinsipnya adalah agar supaya permasalahan itu cepat terselesaikan dengan cara yang sesuai dengan kemampuan coaching. Ya seperti itu. Jadi memang saya harus mengembangkan itu dan juga dalam menggali permasalahan-permasalahan itu ya memang harus banyak-banyak kita memberikan pertanyaan-pertanyaan itu tadi Pak, pertanyaan berbobot itu tadi. Ya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Andang. Berarti yang ingin dikembangkan gitu ya, dari hasil praktek coaching ini, kompetensi yang ingin dikembangkan kembali adalah mendengarkan secara aktif, karena semuanya berawal dari itu. Jadi ketika kita mendengarkan secara aktif apa yang menjadi permasalahan coaching, maka kita bisa menganalisis permasalahan seperti apa, sehingga kita bisa membantu untuk memberikan ide-ide gitu ya, atau maksudnya memberikan rangsangan agar coaching bisa menggali ide-idenya dalam dirinya, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Andang tadi? Tidak ada Pak, Tidak ada. cukup.
Jadi luar biasa Pak Andan, terima kasih. Saya sudah berkesempatan menjadi pengamat atau observer untuk praktek coaching Pak Andan. Ini juga menjadi pembelajaran bagi saya dalam praktek coaching. Dari praktek ini Pak Andan sudah berhasil membantu menggali apa yang menjadi istilahnya permasalahan Bu Sari, untuk digali ide-idenya, solusinya yang itu berasal dari Bu Sari sendiri, sehingga dengan hal tersebut harapannya solusi itu menjadi solusi yang terbaik, sehingga apa yang dirasakan Bu Sari tidak dirasakan kembali, menjadi lebih baik, dan kedepannya menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan harapan semuanya, harapan kurikulum, harapan kepala sekolah, dan harapan murid yang paling utama. Begitu. Terima kasih atas kesempatannya sebagai pengamat. Mohon maaf, terima kasih Pak Andan. Ya, sama-sama Pak.